Bukan tidak berhasil sebenarnya, tapi sedekah kita tidak memadai untuk hajat kita. Coba hitung, 1 juta rupiah dikurang 25.000 rupiah, tinggal berapa? 975.000. Orang ini punya kebutuhan 1,5 juta. 1,5 juta Pak kebutuhannya. Betapa dia mengaminkan bahwa sedekahnya tidak mengubah apapun, padahal sedekahnya yang kurang. 25.000 dikali 10, 250.000. Dia sebenarnya dipulangin oleh Allah 250.000. Tapi sekarang coba tambahin 975. Udah mengcover belum 1,5? Belum. Berapa? 975 tambah 275. 250 berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kali ini kita ngomongin tentang wakaf produktif sebenarnya. Cuma karena mungkin Yusuf Mansur ini selalu berbicara sedekah dan wakaf produktif itu diambil bagian lain daripada unit bisnisnya gitu ya. Padahal yayasan tapi jadi bisnis, yaitu di PPA Darul Quran itu ya. Nah sekarang kita bicara sedekah produktif, dan ini agak aneh sih, sedekah tapi produktif. Karena ya sedekah ya. Kalau disedekahkan ke satu lembaga ya dijadikan wakaf atau dijadikan apa dulu gitu ya. Ya itu kembali lagi pada hukum-hukum Islamnya. Nah tapi kita kali ini ngebahas tentang pola yang dibangun Yusuf Mansur ya, karena Yusuf Mansur menggunakan bahasa yang biasa digunakan, jadi dia menggunakan bahasa sedekah. Nah, pertama di sini di video ini yang akan menarik adalah ketika ada seseorang yang memiliki motor itu untuk dijual gitu. Ya udah punya, kalau kamu intinya seperti ini biasanya yang dilakukan Yusuf Mansur adalah, ya udah kamu jual barang yang berharga itu lalu sedekahkan, dan kemudian karena di sana ada objeknya yang punya motor ya suruh dijual misalkan seharga 3 juta ya nanti dihitung jadi sedekah gitu ya. Jadi sedekah produktif. Nah, pertanyaan menariknya adalah sedekah produktif itu bagaimana sih pelaksanaan dan tata kelolanya. Nah, ini semuanya kan dihitung sama Yusuf Mansur ya. Jadi sedekah itu seolah-olah nanti hasilnya itu sesuai dengan perhitungan Yusuf Mansur. Padahal dalam syariat Islam itu tidak ada hitung-hitungan seperti yang dilakukan Yusuf Mansur. Itu murni adalah perilaku, kehendak, dan ya takarannya sendiri Yusuf Mansur ya, dimana dia menghitung kalau misalkan Anda wakaf 100 ya dapat 1.000 gitu ya. Itu jadi 10 kali lipatnya. Itu sebenarnya murni hitung-hitungan Yusuf Mansur, karena tidak ada dalam syariat Islam itu mengatakan bahwa wakaf sekian jadi sekian, tidak ada gitu, atau sedekah sekian jadi sekian, tidak ada. Cuma kalau misalkan dihitung, kalau misalkan Anda wakaf 1 nanti akan mendapatkan 10 kali manfaat, nah itu masih bisa dimengerti karena penafsiran beda-beda. Tapi kalau misalkan wakaf 1.000 jadi nanti 10.000 ya nggak bisa kayak gitu. Makanya aneh kalau misalkan ada orang yang menghukumi sesuai dengan pikiran dia gitu ya. Karena perhitungan yang didasarkan pada pikiran seseorang itu bukanlah hukum, karena bukan penafsiran juga, karena nggak boleh ditafsirkan seperti itu, karena dalam bahasa tata Arabnya pun nggak seperti itu. Nah terus kemudian apalagi Yusuf Mansur sering kali menggunakan atas nama Allah. Jadi kalau misalkan kalau Anda nggak percaya, misalkan seperti yang video akan kita bahas ini, kenapa saya ngebahas sedekah ini ya nanti akan saya jelaskan. Nah kalau Anda tidak percaya, berarti Anda tidak percaya dengan Allah. Nah, ini adalah salah satu kunci kita memahami bahwasanya orang ini murni sedang melakukan kebohongan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menghukumi orang yang tidak percaya dengan seseorang atas nama Allah gitu. Jadi kalau misalkan Anda tidak percaya dengan Yusuf Mansur, terus Yusuf Mansur bilang, kamu kalau nggak percaya dengan omongan saya, berarti kamu tidak percaya Allah. Itu nggak ada hukumnya. Karena dasar hukum dari Islam itu sendiri adalah Al-Quran, dan hadis-hadis pun juga bukan dasar hukum yang dalam tanda kutip syariat sepenuhnya gitu, karena ada yang sunnah gitu ya, dalam hadis pun ada yang sunnah. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya
Rasulullah itu ya kalau misalkan ditanya kan banyak hal, dan itu masih banyak hadis yang mungkin belum ditemukan. Nah, tapi kita nggak ngebahas itu. Intinya di luar daripada hadis dan ini Al-Quran ini, ketika ada orang menghakimi atau menghukumi seseorang atas nama Allah, itu bisa dikatakan bahwasanya orang ini sedang berkata bohong atau sedang berkata tidak benar, yang mengatasnamakan Allah. Nah, teman-teman, setelah saya bahas ini, nanti saya akan bahas tentang wakaf, karena banyak sekali wakaf yang dilakukan Yusuf Mansur, atau misalkan dari selain Yusuf Mansur, karena orang Yusuf Mansur itu kan cukup banyak sekali, dan mereka mengelola banyak hal-hal yang berkaitan dengan dana umat. Nah, nanti saya akan bahas ini setelah teman-teman lihat video ini ya teman-teman. Akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, check it out. Hari ini kita belajar kembali tentang mengulang keajaiban sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lahan produktif yang kita akan bebaskan seluas 50 hektar. Pertarungan ke depan adalah pertarungan pangan. Umat Islam mudah-mudahan bisa memainkan peranan karena tanah-tanahnya bisa kita miliki bersama-sama. Ada lahan 50 hektar. Semeternya 130 sampai 150 ribu. Modal kerjanya kira-kira juga 150 ribu. Maka bila Rizal kemudian sedekah motornya, lalu motor itu laku katakanlah 3 juta saja misalnya, maka 3 juta itu berarti 10 meter. Kalau dia 10 juta berarti bisa 30 meter. Subhanallah, tidak akan pernah berhenti. Kita biasanya punya pengalaman jelek berdoa tidak pernah berhasil karena doa kita sendiri sebenarnya jelek. Kita punya pengalaman sedekah yang tidak berhasil sebenarnya karena sedekah kita sendiri kurang. Bukan tidak berhasil sebenarnya, tapi sedekah kita tidak memadai untuk hajat kita. Coba hitung, 1 juta rupiah dikurang 25 ribu rupiah, tinggal berapa? 975 ribu. Orang ini punya kebutuhan 1,5 juta. 1,5 juta Pak kebutuhannya. Betapa dia mengaminkan bahwa sedekahnya tidak mengubah apapun, padahal sedekahnya yang kurang. 25 ribu dikali 10, 250 ribu. Dia sebenarnya dipulangin oleh Allah 250 ribu. Tapi sekarang coba tambahin 975. Udah mengcover belum 1,5? Belum. Berapa? 975 tambah 275. 250 berapa? 975 ditambah 250 berapa? 1225. Jadinya 1.225.000. Dia masih perlu 275.000. Itulah mengapa dia katakan, aku udah sedekah kok, dipotong tuh. Mana? Nggak bisa, bos. Sedekah lu yang kurang. Sekarang 1 juta dikurang 100.000, tinggal berapa? 900.000. 100 ribunya dikali 10 berapa? 1 juta. 1 juta tambah 900, 1.900.000. 1,9 berapa kebutuhan dia? 1,5. Dia punya saldo 400.000. Subhanallah. Bawa duit sekarang. Bawa berapa? Coba lihat. Iya nggak apa-apa. Iya mana? Ini 50. Coba bantuin rapin. Rapin. Mana lagi? Ini ada goceng. Tadi 2.000. Coba hitung berapa. Sekarang semua hitung duitnya. Enggak usah takut. Enggak saya minta sekarang, ntar. Enggak percaya sama Allah banget sih. Allah yang sudah menyampaikan kita ke sini, maka Allah juga yang akan memulangkan. Insya Allah. Dah hitung berapa? Habis beli buku. Coba. Enggak, saya enggak minta loh. Demi Allah saya enggak minta.
Saksikan ya, saya tidak akan meminta, enggak. Karena kesadaran sendiri ente. Iya dong. Gua nggak minta, kesadaran sendiri. Coba hitung berapa? Berapa? 77. Lihat. Nih ya. Ini kan begini nih komposisinya nih, 60 tuh 67. Biasanya kan yang disedekain yang mana? Bohong. Bener. Alhamdulillah. Cincin kamu udah hilang. Masya Allah. Sembuh dari batu empedu. Batu empedu. Sekarang masih sakit? Ayo kita bacain Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan sakit empedunya baik. Amin. Dan buat kita semua yang pada sakit, biar Allah angkat penyakit. Amin. Cincin kawinnya nggak ada seberapa, kalau kemudian Allah kasih kesembuhan. Amin. Al-Fatihah. Oke, Mbak siapa namanya? Ana. Nah, ini kan kita mengulang keajaiban sedekah. Artinya ini materi, bukan materi baru, materi lama. Nah, sekarang kamu sedekah 2.000. Pegang. Jadi berapa? 20.000 ya? Atau 200.000? 20.000. Ini dikali 10 ditambah saldo. Ini kali 10. Berapa? 10.000. 10.000. Saldo berapa? 6585. Jadi berapa? 85. Bilang, kalau saya punya 67. Kalau saya punya 67, Saya sedekah 2.000. kalau saya sedekah 2.000. Jadi 85. Jadi 85. 85. Sekarang pegang 2.000.